Sebelum dengar firman Tuhan, saya ingin doa juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin pagi hari ini. Berfirmanlah kami menjadi semangat dengan Tuhan untuk kami berdoa pagi hari ini. Mari Roh Kudus, kuasai kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Bangunkan jemaat-Mu Tuhan, untuk sama-sama bergabung bergandengan tangan, mencari Engkau, menyambut Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu saudara, pagi hari ini, belum tahu ya, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan, judulnya ubahlah kecemasanmu atau kekhawatiranmu menjadi doa. Weh, mantap nih judulnya kalau dilihat. Mantap. Ya. Jadi mungkin dari kita nggak tahu ya, ini dari kita ada yang cemas nggak hari ini? Atau ada nggak yang khawatir hari ini? Maka judulnya saya ambil, ubahlah kecemasanmu atau kekhawatiranmu menjadi doamu. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dalam batin kita. Sampai kapan sih kita ini berdoa? Harus bangun pagi seperti ini, sampai kapan kita harus berdoa? Atau pertanyaan nomor 2, mungkin nggak tahu di mana, mungkin ada di tempat kita atau tidak. Sudahkah bosankah dengan doa-doa pagi hari ini? Kalau ada yang bosan, karena apa ya? Kok bisa bosan gitu doanya? Apakah karena sebuah rutinitas tanpa jawaban kita berdoa, atau sedikit jawaban? Kita berdoa untuk COVID, untuk lenyap dari Indonesia, tapi kok nggak lenyap-lenyap ya, makin hari malah tambah. Kemarin saya lihat ada sesuatu yang luar biasa Tuhan dalam batin saya. Di Wuhan tuh sekarang yang dulu epicentrumnya di dunia akan COVID ini, sekarang mereka bebas gitu, dan mereka sekarang boleh bersekolah. Jadi pertanyaannya, sampai kapan kita berdoa? Saudaraku, Allah sih nggak ingin kita tuh yang berdoa hari ini tuh cemas atau khawatir tentunya menghadapi pandemi ini ya. Allah ingin sekali mengubah kecemasan kita, kecemasan Anda, diubah menjadi suatu permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6 berkata demikian saudaraku. Filipi 4 ayat 6 berkata, ini yang biasa kita dengar beberapa kali ditayangkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Allah ingin kecemasan kita hari ini, keluh kesah kita ubah menjadi suatu permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita sepakat bahwa kecemasan kita menjadi satu doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Dia akan menjadi kesembuhannya Anda yang sakit, menjadi kelegaan Anda mungkin yang sekarang sesak oleh keadaan di sekitar kita. Tuhan akan menjadi kemenangan Anda kalau kita berdoa dengan ucapan syukur. Jadi pertanyaannya tadi adalah sampai kapan berdoanya? Ya sampai kecemasan atau kekuatan itu terangkat. Karena Dia punya firman Tuhan di ayat 7 berkata,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kemarin kita sudah diajarkan oleh Pak Oscar di dalam kebaktian hari Minggu yang berhubung dia mengulas bahwa kita diajarkan berdoa dengan tekun, menyiapkan segalanya dengan tekun. Bertekun berarti menyibukkan diri. Ini hubungannya yang sekarang saya akan ulas adalah berhubungan dengan doa pagi kita. Kita diminta untuk bertekun. Jadi mau kita mau berdoa harus bertekun, harus menyibukkan diri untuk berdoa, mencari Tuhan. Yang kedua, diajarkan pada hari Minggu tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau tidak jemu-jemu, jadi tidak jemu-jemu juga berdoa setiap hari. Tidak jemu-jemu berarti juga konsisten, tidak bosan, dan terus maju. Jadi janganlah sampai doa kita terputus karena kita bosan atau karena kita nggak mau maju lagi karena sepertinya biasa-biasa saja. Tuhan bilang tidak jemu-jemu. Yang ketiga, maju terus. Jangan kita sampai ketinggalan. Ayo kita berdoa terus. Kita beri semangat teman-teman kita yang belum berdoa. Terus berbuat sesuatu. Apa yang kita bisa berbuat? Respon apa yang kita bisa perbuat di dalam doa kita? Yuk kita maju terus. Jadi berdoa dengan tekun, tidak jemu-jemu, berbuat baik, dan nomor 3 adalah maju terus ke depan. Saudaraku, di dalam berdoa kita punya penolong yang luar biasa, namanya Roh Kudus. Jadi jangan takut, kita nggak sendirian, kita nggak ngomong sama siapa, tapi katanya kita punya penolong yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Roh Kudus sudah diutus kepada kita. Jadi saudaraku, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang kuat itu, kecemasan atau kekhawatiran kita akan lebih sedikit dan kita akan lebih menikmati hidup karena Bapa kita penuh kasih. Maka Bapa di surga akan mengirimkan keberhasilan itu kepada kita. Yuk, jangan sampai bosan berdoa. Terus berdoa sampai kita menerima jawaban daripada Allah Bapa. Mari kita berdoa.